Nah, mereka lupa nih, ada sebuah kultur, ada sebuah budaya yang harus ditransfer ke kita. Pelan-pelan ditransfer ke kita. Oke, halo, selamat datang di channel kami Rumah Batak. Jangan lupa dukung kami dengan cara like dan juga subscribe. Dan yang paling penting, share video kami ya, biar lebih banyak lagi orang yang nonton. Jadi saat ini untuk kalian semua, Amang, Inang, Lae, Ito, atau siapapun, jadi saat ini kami lagi berada di di Gulis, Di Gulis Untan. Di Gulis Untan. Di Gulis Untan. Jadi saat ini yang paling menarik bukan tempatnya sebenarnya, karena saya saat ini sedang berada bersama teman saya orang Batak. Katanya sih dia orang Batak. Katanya. Tapi kita pengen tahu, karena kemarin-kemarin pernah kami cerita sama dia, katanya kebatakan dia bingung, meragukan kebatakannya. Jadi ceritakan sedikit loh, Lai. Sebenarnya kau nih, Lai, namamu siapa, margamu siapa, seperti apa sih, Lai? Jadi gini, sebelumnya teman-teman Rumah Batak, terima kasih yang udah mau nonton. Jadi saya kenal dengan Lae saya ini tahun 2009. Waktu kita sama-sama menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura, Fakultas Fisipol, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, balik ke tentang kebatakan tadi, kebetulan saya dibesarkan di Pontianak dengan mama yang orang Batak dan juga bapak yang orang Batak. Nah, saya asli Batak, tapi di era sekarang dengan pergaulan yang semakin milenial, saya menjadi bingung. Kenapa saya menjadi bingung? Karena saya nggak tahu nih kemana harus belajar tentang budaya Batak. Iya ya. Nah, kebetulan ketemu nih dengan Rumah Batak. Kita coba untuk sharing-sharing supaya juga ini menjadi edukasi untuk kawan-kawan yang di luar sana yang kepengen tahu tentang Batak itu seperti apa. Oke. Tapi sebenarnya, Le, kalau misalnya kau selama ini agak bingung tentang kebatakanmu, sebenarnya hal-hal apa saja sih yang kau pengen tahu tentang orang Batak itu sendiri gitu? Kalau secara saya pribadi banyak tuh, Le. Yang saya pengen tahu dari misalnya mulai keturunan, terus kita manggil dengan apa? Misalnya kalau saya kan Silaban. Silaban itu setahu saya itu dia dari turunan Sihombing. Jadi Sihombing ada Silaban, Nababan, Lumban Turowan dan Hutasoit. Nah, itu disebut apa dan apa sistemnya seperti apa saya nggak tahu tuh. Apakah manggilnya Uda atau panggilnya apa itu? Nah, itu yang saya kurang tahu. Kok gue bisa nggak tahu gitu? Seperti apa sih didikan di rumah memang? Nggak diajarin kah? Karena kan tadi dibilang mama Batak, bapak Batak, itu seperti apa? Nah, itu tadi yang menjadi mungkin keresahan saya dan beberapa kawan-kawan di luar. Mungkin ada, atau saya pribadi itu merasakan mungkin orang tua kami itu lebih mengutamakan pendidikan dan keperluan kami untuk menempuh pendidikan itu tadi. Jadi segala kebutuhan anaknya tercukupi, pendidikan anaknya tercukupi. Nah, mereka lupa nih, ada sebuah kultur, ada sebuah budaya yang harus ditransfer ke kita. Pelan-pelan ditransfer ke kita. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu lah, jadi kayak gimana perasaan Lai kalau misalnya kayak misalnya aku bertemu nih sama Lai nih, sama-sama orang Batak. Kalau aku bilang Lai Batak Dale, gimana perasaan Lai? Ya, kalau mungkin dulu saya agak tersinggung ya, atau mungkin agak minder, lebih tepatnya agak minder ketika ketemu dengan orang-orang Batak yang dari perantauan atau kawan-kawan Batak yang
ada di Pontianak. Nah, ada rasa minder, tapi setelah seiring berjalannya waktu, pelan-pelan saya coba kaji, saya coba belajar, masuk ke sana, masuk sini. Ya terserah, mau orang bilang Batak Dale, mau orang bilang apa, yang penting saya tetap bangga dengan saya Batak. Wih, iya. Nah, Oke, tetap bangga ya. tetap bangga. Karena Apa yang dibanggakan? Karena menurut saya tidak mudah untuk menjadi seorang Batak dalam tanda kutip yang dari Sumatera mereka berantau ke Kalimantan Barat ini khususnya. Iya. Untuk para pendahulu kita, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang telah membukakan jalan sehingga kami hari ini para pemuda-pemuda Batak itu ada di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak. Iya, bangga ya. Bangga, sangat bangga. Terus habis itu aku pengen tahu, di tengah kebanggaan Lai itu tuh apa sih usaha yang Lai lakukan tuh untuk mempelajari budaya Batak atau hal-hal yang pengen Lai itu serap gitu tentang orang Batak itu sendiri? Apa yang upaya yang lakukan? Nah, dulu ceritanya sebenarnya seperti ini, Le. Saya pernah bergabung di sebuah Naposo. HKBP Jeruju, lebih tepatnya HKBP Jeruju. Nah, cuman ada sebuah rasa minder yang saya rasakan ketika para pemuda dan pemudi atau Naposo kita bisa bilang itu berkumpul. Apa ya? Seperti saya ini kan tidak fasih berbahasa Batak, tidak fasih berbahasa Batak. Nah, ya sebenarnya ada sebuah kerinduan untuk bergabung dan berkumpul di situ, di dalam sebuah komunitas ya yang merupakan rumah besarnya kita, bisa dibilang seperti itu. Nah, tapi ya bagi saya yang memang sudah lahir di Pontianak, besar di Pontianak, itu menjadi sebuah sebuah rasa kecil hati untuk saya karena untuk bergabung dengan mereka itu kayaknya enggak sih. Makanya sampai hari ini saya tidak menemukan di mana sih belajar yang tepat, sampai akhirnya saya ketemu nih dengan Rumah Batak. Dan kita ngobrol, kita sharing. Itu sangat membantu untuk saya mungkin dan kawan-kawan yang berada di luar yang kepengen tahu tentang apa sih sebenarnya Batak. Nah, itu. Oke. Tapi sebenarnya juga ini nih channel ini juga emang untuk belajar juga sih. Kami juga yang ada di sini emang belajar juga gitu. Tapi aku pikir kita sama-sama belajar lah. Jadi kalau ke depan mungkin kalau ada orang tua mungkin yang masih benar-benar paham tentang tradisi Batak, tentang bahasa Batak yang dari awal sampai sekarang, apa sih harapanmu yang ingin mereka transfer kepadamu gitu ya? Ya sebenarnya sih kita yang paling utama kita harus tahu silsilah kita dulu lah ya. Pengen belajar itu ya? Iya. Silsilah keluarga kita, turunan marga. Terus mungkin ada prosesi pernikahan seperti apa, terus tradisi untuk menyambut anak itu seperti apa, 7 bulanan, kalau menurut orang Pontianak kan, nah, sampai akhirnya proses kelahiran, terus prosesi maaf nih ya, meninggal. Nah itu kan kita sebagai generasi sekarang yang dikatakan sebagai generasi milenial harus tahu nih lah. Iya. Kalau tidak siapa nih yang mau nerusin nih? Wih. Nah, dengan gayamu yang kayak gini rock and roll masih peduli ya? Harus lah. Rock and roll tidak menjamin orang itu harus meninggalkan budayanya. Wih. Ini dia. Iya. Oke, kalau ke depan hari-harimu sekarang ini apa lah yang merupakan sebagai usahamu untuk aku pengen dekatkan diri sebagai orang Batak nih selain mendekati channel ini untuk kita sama-sama belajar. Apa hal lain lagi? Ada di beberapa sosmed yang saya lihat. Beberapa sosmed yang saya lihat itu tentang mereka mengedukasi para pemuda-pemudi Indonesia lah pada umumnya ya. Yang saya bilang mereka coba untuk mengenalkan Batak. Ya. Itu sangat membantu lah. Menurut saya sangat membantu, membantu sekali. Contohnya seperti apa? Di IG kah di mana? Di IG, di beberapa YouTube juga. Apa yang bisa kau dapat dari sana kira-kira? Ya ada nilai lah yang saya ambil dari situ tentang seperti ini loh. Proses-prosesnya. Jadi tidak sembarangan juga kita dalam misalnya kalau mau pernikahan enggak sembarang juga kita. Main nikahin anak orang aja, ya kan, misalnya kan. Nah, ada prosesinya dari misalnya kita mengajukan sinamot ke Namboru itu misalnya atau Natulang itu kan, dari pihak keluarga perempuan. Nah, sampai akhirnya nanti
ketemu dengan keluarga besarnya, terus gimana. Oke lah. Jadi yang saya lihat sih memang ini fenomena yang juga saat ini terjadi lah. Dimana orang Batak tuh ketika dia merantau, saya lihat tuh, ketika dia merantau melahirkan anak, walaupun dia seperti tadi Lai bilang, mama bapaknya tuh keduanya orang Batak, ada seperti transfer kebatakan itu yang rasanya tuh agak sangat-sangat tipis gitu, menurun gitu ya. Ya. Mungkin apa sih evaluasi terbesar gitu ke depan dan seperti apa sih? Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ada sebuah pepatah yang mengatakan di mana langit dipijak, di situ bumi dijunjung, ya kan? Ya. Tapi setahu saya sih pepatah itu tidak berlaku kalau untuk orang Medan. Oh gitu ya? Iya, di mana langit dipijak, di situ Medan yang dijunjung. Mungkin ya untuk orang tua, saya tidak menyalahkan orang tua karena dengan segala persoalan mereka, dengan segala kesibukan mereka dan pikiran mereka harus bertanggung jawab kepada berapa orang anaknya, misalnya ya kan, berapa orang anaknya, mereka harus bertanggung jawab, harus ya paling kehebatannya ibu-ibu Batak atau orang tua Batak, biarpun mereka susah, yang penting anaknya harus jadi orang. Itu Sekolah dia. ya? Itu dia. Itu hebatnya orang-orang Batak. Biarpun sesusah apa orang tuanya, anak-anak mereka harus jadi orang. Nah cuman itu tadi, kita yang sebagai generasi muda mungkin keasikan bergaul sampai lupa nih ada sebuah kebudayaan yang harus kita pelajari, bukan hanya tentang berapa sih nilai-nilai di raport, prestasi apa sih yang kamu dapatkan di luar, tapi ada sebuah nilai budaya yang harus juga nanti kita ajarkan ke anak kita, supaya budaya ini tidak putus. Nah nanti kalau semuanya sudah asik dengan pendidikan, semuanya asik dengan prestasi, terus siapa nih yang bakal melanjutkan budaya ini? Yang akan menceritakan. Kalau semuanya nilai udah pada lupa, siapa nih yang bakal nerusin? Ya akhirnya ketakutan kita bakal kehilangan. Tapi saya rasa sih tidak kehilangan jati diri itu tadi. Kalau menurutmu tuh, jadi selama ini kan kau nggak terlalu begitu tahu, hanya melihat dari luar nih bagaimana orang Batak itu hidup, bagaimana mereka melakukan kebiasaan. Jadi sebenarnya kalau menurutmu seberapa baik sih dia untuk kita terapkan dalam kehidupan kita nilai-nilai Batak yang ada dari nenek moyang kita sampai dibawa ke perantauan itu? Kalau menurut saya sangat baik lah ya, karena di rumah saya sendiri, dia ndak mau tahu dari mana, ndak mau tahu dia itu siapa, tapi ketika dia bilang dia datang dari Sumatera dan bermarga Silaban, itu orang tua sangat terbuka sekali. Atau misalnya kayak ibu saya kan marganya Siregar. Siregar Silali nomor 17 kalau ndak salah saya. Nah itu juga saya nggak tahu tuh ceritanya sampai panjang sampai 17 itu seperti apa. Saya juga belum dapat sampai hari ini. Nah itu juga yang kepengen saya ulik. Nah tapi kebudayaan ini atau persaudaraan kebataan ini tadi itu tidak di perantauan. Ketika kamu melihat atau apa yang menjadi sebuah keharusan kita membantu, ya bukan hanya semarga itu tadi, tapi siapapun dia, ketika dia bilang marga ini itu menjadi kewajiban kita bersama untuk membantunya. Itu nggak tahu dimulai dari mana dan beranjak dari kapan. Nah tradisi itu yang sangat kental, yang dirasakan oleh para perantau yang ada di manapun berada. Jadi itu juga yang buatmu menarik terus melanjutkan tentang nilai-nilai Batak itu tadi. Ya? Solidaritas ya. Ada sebuah keharusan bagi kita, saya pribadi untuk apa ya? Bukan hanya kita mengejar materi hari ini, bukan hanya mengejar apa ya? Karir, tapi ada satu nilai yang harus kita tanamkan sehingga anak-anak kita nanti punya rasa empati yang besar terhadap sesama perantau dari Sumatera Utara pada khususnya. Kalau tentang ini lah, tentang kau bilang tadi, dari di rumah memang tidak terlalu diajarin tentang Batak. Sebenarnya ada nggak sih hal-hal yang juga disampaikan sama orang tua tentang dirimu sendiri, identitas Batakmu? Misalnya kampungmu di mana? Misalnya lagi di sana? Tugu Opung di sana, gitu-gitu.
Pernah Kalau cerita gitu? cerita itu pernah lah ya. Cuman nah. Hafal tak? di zaman itu SMA kalau saya nggak salah. Dan saya itu udah lupa sekali kampung Lupa, ya? di mana itu. Saya orangnya paling cepat lupa. Iya, iya. Paling cepat lupa. Nah, tapi ketika barang itu saya ulik setiap hari, saya akan jadi tahu. Tapi itu udah lama sekali ceritanya. Jadi saya pernah nanya sama bapak, kampung itu di mana, Pak? Terus kampung mama di mana? Nah, itu udah lama sekali dan saya lupa. Oke. Nah, rasa ini muncul kembali, kepengen tahu tentang kebataan itu ketika saya udah menyelesaikan pendidikan itu tadi, udah bergaul. Oke. Saya melihat teman-teman yang mungkin sama dengan seperantauan juga. Kayaknya kita kurang apa ya? Kurang punya nilai tentang keestetikan Batak kita. Tapi kalau di dunia perkuliahan dulu, kita ada yang namanya gerombolan orang Batak, ya kan? Betul. Atau apa tuh namanya? Satu lagi saya lupa. Nah, ada tuh di komunitas-komunitas yang merasakan, oh kita seperantauan nih, penasib sepenanggungan. Iya. Tapi dulu malah kita anggapnya agak negatif ya. Iya. Mereka Ya, mungkin hanya sebagai sarana kerinduan tentang kampung halaman. Tapi sekarang malah itu keren ya. Iya. Oke, kalau kau apa mungkin yang bisa kau minta pesankan kepada orang-orang yang mungkin kau merasa sepertimu ya, yang dale gitu. Bolehkah apa yang sikap yang harus mereka ngambil? Apakah harus tetap apatis atau memang harus mencari gitu? Kemana mereka harus mencari supaya mereka tahu tentang Batak? Apa yang mereka harus cari? Jangan Apatis ya. Jangan sampai menjadi seorang apatis dan jangan sampai kita meninggalkan apa yang udah menjadi kewajiban kita. Maksud saya meninggalkan kewajiban kita adalah tidak memunafikkan dan tidak menutup mata. Hari ini banyak orang Batak yang sudah bergeser. Dengan segala tekanan, dengan segala yang ujian di dalam dunia perantauan ini tadi, mereka melupakan sebuah tanggung jawab dan harapan orang yang ada di kampung tadi. Jadi saya tidak ada hak juga. Itu hak mereka. Mereka mau bergeser atau tidak, ya itu terserah mereka. Tapi pesan saya kepada kawan-kawan yang juga sama seperti saya, jangan menjadi orang yang apatis. Ayolah kita sama-sama belajar dan beredukasi di rumah Batak ini kalau menurut saya. Wih, rumah Batak. Besar jadi ya ini ya. Tanggung jawab rumah Batak ini. Bisa menjadi wadah seharusnya. Ya kita berharap rumah Batak ini bisa menjadi wadah untuk tempat sarana edukasi untuk kawan-kawan yang dibilang Batak Dale tadi dalam tanda kutip, menjadi proses pembelajaran bersama supaya kita yang lahir tidak di tanah Medan atau di tanah Sumatera Utara menjadi tahu dan menjadi menjadi punya keinginan belajar yang kuat. Oke, berarti kayaknya kalau ke depan kita mungkin berdua nih yang sama-sama agak buta masih ataupun agak ilmunya tidak terlalu tinggi lah tentang Kebatakan. Mungkin ke depan kita bisa ngundang kali ya orang yang pakar ya. Saya sangat gitu ya, tentang kelanjutan channel ini kawan-kawan ya. Gimana nih menurut kawan-kawan? Apakah kita lanjutin atau enggak nih? Kalau misalnya kita lanjutin, tolong kasih komen di bawah ya. Tentang kelanjutan ini nanti kita perlu undang siapa nih menurut kawan-kawan yang layak supaya kita tidak menjadi orang yang beropini doang ya. Beropini doang dan berjalan tanpa peta. Iya deh, itu deh. Dan memang harapan kita juga ada orang tua kita yang paham tentang adat istiadat, yang paham tentang nilai-nilai Batak, yang bisa komen di bawah. Kalau misalnya ada kontaknya sekaligus sebenarnya yang pengen membantu kita di tengah kebingungan kita nih, seperti kawan kita juga yang bingung, dan saya juga sebenarnya bingung, nggak bisa mengajari dia terlalu banyak gitu ya. Kalau ngajarin bahasa Batak sih mungkin pasti bisa lah ya. Saya masih bisa lah bahasa Batak, tapi kalau udah lebih dalam, itu angkat tangan gitu. Jadi yang jelas itu ya harapan kita ke depan ya. Harapan kita ke depan ada orang tua, ada orang yang paham. Ayo sama-sama diskusi. Selain kami berdua nanti yang mungkin akan dicerahkan ya, dan juga nanti mungkin orang-orang yang menonton di seluruh Kalimantan Barat, di seluruh Indonesia, bahkan dimanapun bisa lebih tahu lagi tentang orang Batak dan adat istiadatnya dan solidaritas yang terbangun di perantauan.
Mungkin seperti itu kawan-kawan. Kami hanya bisa sebatas di sini aja dulu. Mudah-mudahan ada waktu nanti ke depan kita diberi kesehatan dan Amin. diberi juga narasumber yang keren untuk menjawab ini semua. Oke, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa di share video kita. Oke, Horas. Horas, Arjo.